Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, kembali lagi. Hari ini kita belajar masih tentang alat gerak manusia. Muatan IPA, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang tulang, sekarang kita belajar tentang otot manusia. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis otot manusia beserta fungsinya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sendi-sendi pada tulang. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kalau menurut gambar ini, di sini ada 3 tanda panah. Nah, kira-kira apa ini? Tanda panah ini menunjukkan ada 3 jenis otot. Nah, di sini ada gambar yang bergaris-garis, ada yang menunjuk dada di agak sebelah kiri, ada yang tidak ada gambarnya. Nah, di sini berarti dari gambar ini otot itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama kita lihat di sini yang tidak ada gambarnya, ini namanya otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos itu otot yang bekerja dengan sendirinya. Yang kedua, otot lurik. Nah, di sini gambarnya garis-garis, ini namanya otot lurik. Dan otot yang ditunjuk di sini, rongga dada agak sebelah kiri ini menuju jantung. Ini namanya otot jantung. Jadi, otot manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos merupakan otot yang mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Jadi otot itu bisa bekerja sendiri tanpa kita kendalikan, bekerja setiap saat, setiap waktu. Nah, kira-kira kalau otot polos itu menunjukkan gambar di sini, kira-kira apa yang menjadi contoh otot polos? Nah, yang ditunjuk di sini adalah alat pencernaan yang ada di dalam perut. Alat pencernaan yang ada di dalam perut di sini ada lambung, ada hati, ada usus halus, ada usus besar. Lambung, hati, usus halus, usus besar itu bergerak sendiri tanpa kita kendalikan. Nah, itulah yang disebut otot polos. Jadi otot polos itu contohnya lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Itu namanya otot polos. Sedangkan otot lurik itu apa? Otot lurik merupakan otot yang menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Kalau dilihat gambar di sini yang merupakan otot lurik, nah ini di sini juga, di sini, di sini. Berarti kita dapat menyebutkan otot lurik itu tangan. Kita misalkan pengen memegang sesuatu. Nah, berarti yang bergerak adalah tangan. Berarti bergerak sesuai dengan keinginan kita. Mulut, kalau kita ingin makan, maka tangan kita mengambil makanan, mulut kita yang digunakan untuk memakan makanan. Dan juga kaki. Kaki ini kalau kita pengen berjalan-jalan atau pengen bermain atau kemana, itu yang bergerak adalah kaki. Jadi yang merupakan contoh otot lurik adalah mulut, tangan, dan kaki. Nah, yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini mudah, di sini kata kuncinya jantung, berarti otot yang digunakan untuk menggerakkan jantung.
bukan berarti jantung itu pergi kemana-mana. Mungkin detak jantungnya itu akan bekerja terus, itu namanya otot jantung. Contohnya apa? Ya contohnya jantung itu sendiri. Nah, mudah bukan? Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa otot itu terbagi menjadi 3 jenis: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sedangkan untuk menggerakkan badan, manusia juga mengenal sendi. Di sini ada 4 jenis sendi yang kita pelajari. Kalau dilihat dari gambar tanda panah yang pertama ini, ada sendi di leher. Kira-kira sendi yang di leher itu namanya sendi apa? Ada yang di siku-siku. Ini sendi apa ya? Yang bergerak hanya satu arah. Kalau di leher itu bergeraknya memutar. Kalau di kaki ini, di lutut belakang, bagian belakang itu sendinya sama dengan yang ada di tangan. Itu namanya sendinya satu arah. Nah, telapak tangan ini sama ibu jari, kalau kita gerakkan itu ada 2 arah. Sedangkan pangkal lengan dan pangkal paha itu bisa bergerak ke segala arah. Kalau tangan kita digerakkan kemanapun bisa. Itu namanya bergerak ke segala arah. Nah, kira-kira namanya apa? Nama sendi yang ada di leher itu bergeraknya memutar, namanya sendi putar. Sendi yang dapat digerakkan secara memutar namanya sendi putar. Contohnya ya tulang leher. Yang kedua, yang bergerak satu arah itu namanya sendi engsel. Sendi engsel itu sendi yang dapat digerakkan hanya satu arah. Contohnya siku-siku kaki dan siku tangan. Berikutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru ini sendi yang bergerak ke segala arah. Tangan kita kalau digerakkan memutar ke kanan ke kiri bisa, itu namanya sendi peluru. Seperti peluru, kalau orang pegang pistol itu kan berarti di dalamnya ada peluru. Peluru itu bisa kita arahkan kemanapun. Makanya pangkal lengan dan pangkal leher ini namanya sendi peluru. Yang berikutnya sendi yang bisa digerakkan 2 arah. Contohnya ya ini telapak tangan dan ibu jari. Sekarang coba kamu gerakkan anggota tubuh kalian. Benar nggak? Ya apa yang dikatakan di sini, bahwa yang di leher itu sendi putar, berarti bisa diputar. Yang di siku-siku dan kaki itu hanya bergerak satu arah, ke atas, ya, ke belakang kalau ini. Terus ibu jari ini dapat kita gerakkan 2 arah. Nah, terus kalau telapak tangan juga, yang ini bisa ke segala arah. Nah, anak-anak, mudah bukan? Dapat diambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yang tadi Bu Yuli ulangi lagi, bahwa otot itu terdiri dari 3 jenis. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dan jenis sendi ada 4. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi pelana. Demikian anak-anak apa yang dapat Widi sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum, selamat siang, terima kasih.